Film yang akan kita bahas kali ini menimbulkan kontroversi di kalangan para fans dan bahkan juga para reviewer film. Bagaimana tidak, awal mula dari kontroversi tersebut bermula dari keputusan pihak rumah produksi untuk melakukan swap race kepada karakter utamanya. Nah, sepertinya kalian sudah tahu kita bakalan membahas film apa. Langsung saja makan sagu sambil nontonin Timothée Chalamet yang kalian tunggu, The Little Mermaid. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini dirilis pada tahun 2023, merupakan versi live action dari sebuah musikal film yang didistribusikan oleh Walt Disney Pictures yang berasal dari film aslinya yang pernah dirilis pada tahun 1989 dengan judul yang sama. Ceritanya sebenarnya didasarkan kepada dongeng yang pernah diciptakan oleh Hans Christian Andersen, disutradarai oleh Rob Marshall dan dibintangi oleh Halle Bailey sebagai Ariel, John Howard King sebagai Prince Eric, Jacob Tremblay sebagai Flounder, David Dix sebagai Sebastian, Awkwafina sebagai Scuttle, Javier Bardem sebagai King Triton, Melissa McCarthy sebagai Ursula, Art Malik sebagai Grimsby, dan sejumlah cast lainnya yang juga ikut bergabung dalam film yang satu ini. Seperti biasa, buat kalian yang pengen nonton film ini dan belum sempat nonton waktu di bioskop, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu agar kalian tidak kehilangan cinema experience yang bisa kalian dapatkan hanya dengan menonton filmnya. Film ini dibuka dengan sebuah kapal yang penuh dengan pelaut yang berusaha untuk melemparkan tombak mereka kepada apa yang mereka percayai sebagai Putri Duyung. Prince Eric datang untuk menghentikan mereka karena yang mereka coba cederai hanya seekor lumba-lumba. Para pelaut justru bersikeras bahwa Putri Duyung dan makhluk laut lainnya sebenarnya berbahaya. Pelayan Eric yang bernama Grimsby mengawasi bocah tersebut atas permintaan ibunya, Queen Selina. Meskipun Eric sendiri memiliki semangat untuk bertualang, para pelaut akhirnya tanpa sengaja menjatuhkan salah satu teleskop mereka ke dasar laut. Jauh di bawah laut ada kerajaan makhluk laut yang diperintahkan oleh King Triton. Dia mengumpulkan putri-putrinya yang bernama Perla, Indira, Mala, Tamika, Karina, dan Caspia ketika mereka bersiap untuk Coral Moon. Namun, putri termuda dari King Triton yaitu Ariel tiba-tiba hilang. Triton lalu mengutus kepiting pelayannya yang bernama Sebastian untuk mencarinya. Sebastian, Ariel berada bersama dengan sahabatnya yang bernama Flounder ketika dia menemukan teleskop para pelaut tersebut yang dia simpan bersama dengan koleksi temuannya yang berkaitan dengan dunia manusia di daratan. Keduanya berenang ke kapal yang tenggelam dan menemukan sebuah garpu, tapi mereka segera dikejar oleh seekor hiu. Ariel berhasil mengalihkan perhatian hiu tersebut dari Flounder dengan memperdaya hiu tersebut melihat bayangannya di cermin dan kemudian terperangkap di dalamnya, yang akhirnya memungkinkan Ariel dan Flounder untuk segera kabur. Ariel dan Flounder ditemukan oleh Scuttle, burung penyelam yang tahu atau mungkin pura-pura tahu tentang dunia manusia. Dia memberitahu Ariel bahwa garpunya adalah Dinglehopper yang digunakan untuk merapikan rambut. Sebastian tiba dan memberitahu Ariel bahwa dia melewatkan pertemuan Coral Moon dan memaksanya untuk berenang kembali ke ayahnya. Pada saat mereka pergi, dua belut yaitu Flotsam dan Jetsam memata-matai Ariel atas perintah penguasa mereka, yaitu Ursula, sang penyihir laut. Ursula ini adalah saudarinya Triton yang merasa iri karena Triton mendapatkan kendali atas samudra, sementara dia ditinggalkan dalam keadaan yang sangat buruk. Dia diam-diam berharap dapat menggunakan Ariel sebagai kancing pengait dalam meruntuhkan saudaranya. Ketika Ariel menemukan Triton, dia dimarahi dan diingatkan untuk tidak mendekati permukaan karena manusia bertanggung jawab atas kematian ibunya. Ariel kemudian pergi dengan Flounder ke guanya di mana dia menyimpan semua benda-benda koleksi manusia miliknya dan mengungkapkan keinginannya untuk melihat dunia atas. Sebastian kemudian mencarinya, tapi Ariel melihat kembang api di atas dan mengikuti cahaya tersebut. Sebuah perayaan digelar untuk ulang tahun ke-21 Prince Eric, dan Grimsby mengingatkan Eric tentang tanggung jawab yang harus dia emban sebelum dia menjadi raja. Ariel terlihat oleh anjingnya Eric yang bernama Max, namun Eric tidak melihatnya. Tidak lama kemudian, badai dahsyat datang dan menuju ke arah kapal. Para awak termasuk Max naik ke perahu penyelamat saat kapal tersebut terbakar dan menabrak batu karang. Namun Eric terjatuh ke laut. Ariel kemudian berenang ke bawah untuk menyelamatkannya. Ariel membawa Eric ke pantai dan berhasil menghidupkannya kembali. Meskipun dia hanya setengah sadar, Eric dapat melihat Ariel dan mendengarkan suaranya. Sebelum Grimsby dan para pria lainnya datang untuk mencarinya dan membawanya kembali ke kerajaan.
Ursula terus memata-matai Ariel dan menyadari bahwa dia memiliki apa yang dia perlukan untuk menjebak Ariel dalam rencananya. Ketika Ariel kembali ke bawah laut, Sebastian menemukannya dan mencoba untuk meyakinkannya bahwa kehidupan di permukaan tidak sehebat yang dia bayangkan dan segalanya lebih baik di tempat mereka berada sekarang ini, yaitu di Under the Sea. Meskipun Ariel sempat menikmati dunia tempat tinggalnya, dia kembali ke guanya dan berhenti sejenak untuk mengagumi patung Eric yang tenggelam, yang sekarang dijaga untuk dirinya sendiri. Setelah Eric kembali, dia menyuruh orang-orangnya untuk mencari gadis misterius yang telah menyelamatkannya. Selina berpikir bahwa Eric tidak sehat, namun Eric bersikeras bahwa gadis itu telah mengubah hidupnya. Dia kemudian berlari keluar dan naik ke perahu saat mencoba untuk mencari gadis tersebut sendirian. Ariel dan saudara-saudaranya membersihkan puing-puing kapal yang tenggelam di wilayah mereka. Ariel masih marah kepada Triton karena penolakannya terhadap dunia manusia. Namun Triton merasa ada sesuatu yang sedang terjadi. Sebastian mengungkapkan kepada Triton bahwa Ariel jatuh cinta kepada Eric setelah dia pergi ke permukaan. Triton pun akhirnya menemukan Ariel di guanya dan menghardiknya karena tidak mengikuti perintahnya. Meskipun Ariel mencoba untuk berargumen bahwa manusia tidak semuanya jahat, Triton menggunakan trisulanya untuk menghancurkan semua benda milik Ariel, kemudian meninggalkannya yang sedang larut dalam tangis kesedihannya. Ursula kemudian menggunakan Flotsam dan Jetsam untuk menghubungi Ariel dan menariknya ke tempat persembunyiannya, sementara Flounder dan Sebastian mengikutinya. Ariel menemukan sebuah kolam keruh penuh tengkorak makhluk laut sebelum bertemu dengan bibinya yang sudah lama tidak dia temui. Ursula memanfaatkan keinginan Ariel untuk hidup bersama manusia dan ketertarikannya kepada Eric, sambil menonjolkan keterampilan sihirnya yang telah dia gunakan untuk membantu atau dalam tanda kutip menipu orang lain. Ariel mencabut satu sisiknya sebagai bagian dari kesepakatannya dengan Ursula, sambil juga memberikan suaranya. Dia diberi waktu 3 hari untuk membuat Eric menciumnya. Jika tidak, maka dia tidak akan bisa kembali menjadi putri duyung dan menjadi tahanan Ursula. Ursula kemudian tertawa pada saat ekor Ariel menghilang dan digantikan dengan kaki. Lalu dengan cepat Ariel pun berenang ke permukaan. Ariel kemudian dijemput oleh sebuah kapal nelayan yang menuju ke kerajaan. Dia dibawa masuk, dimandikan, lalu diberikan pakaian. Sebelum akhirnya dia diperkenalkan kepada Eric. Sayangnya karena tidak bisa berbicara, Eric tidak bisa memastikan apakah dia benar-benar gadis yang menyelamatkannya. Meskipun demikian, Eric membiarkannya tinggal di istana. Ketika Sebastian menemukannya di kamarnya, dia melihat bahwa Ariel bahkan tidak ingat bahwa dia harus mencium Eric sebagai bagian dari kesepakatan. Ariel kemudian menyelinap keluar dari kamarnya dan menemukan perpustakaan Eric. Eric kemudian bergabung dengan dirinya dan menunjukkan benda-benda yang ditemukannya dalam perjalanan, serta mengungkapkan keinginannya untuk melihat lebih banyak dunia. Keesokan harinya, Grimsby membiarkan Eric menyelinap ke kota bersama Ariel tanpa sepengetahuan Selina. Mereka menghabiskan hari tersebut naik kereta kuda yang hampir menabrak orang-orang sebelum Eric membawa Ariel ke pasar. Sebastian, Flounder, dan Scuttle bekerja sama untuk mempercepat proses Eric mencium Ariel, sehingga Scuttle mencuri topi Eric untuk memancing mereka naik kapal dan berlayar di atas danau. Dengan bantuan makhluk-makhluk hewan lainnya, mereka mencoba menciptakan suasana romantis. Ariel juga berhasil memberitahu Eric namanya melalui petunjuk tertentu. Ketika mereka hampir berciuman, Flotsam dan Jetsam membuat kapal mereka terbalik. Ursula menyadari bahwa Ariel hampir berhasil, jadi dia memutuskan untuk mengambil tindakan dengan menggunakan salah satu ramuannya untuk menyamar sebagai wanita cantik yang bernama Vanessa untuk menghipnotis Eric dengan menggunakan suara Ariel. Kembali di kerajaan bawah laut, Triton mengirim orang-orang untuk mencari Ariel. Dia segera menyadari bahwa tindakannya mungkin telah membuat putrinya menjauh darinya, yang membuatnya sangat kesal. Keesokan paginya, Scuttle terbang ke ruangan untuk memberitahu tentang berita yang dia dengar bahwa Eric bersiap-siap untuk melamar. Wake up, wake up, wake up! What? Hey, have you not heard that? Ketika Ariel mencari Eric, dia melihatnya bersama Vanessa yang membuatnya patah hati. Dia kemudian lari pergi sehingga Flounder, Sebastian, dan Scuttle pergi mencarinya. Scuttle mendengarkan suara Ariel datang dari kamar Vanessa dan melihat pantulan asli Ursula di cermin. Dia pun kemudian terbang pergi untuk memberitahu peringatan kepada Ariel dan memberitahunya apa yang sedang terjadi. Flounder akhirnya pergi memberitahu Triton, sementara yang lain pergi untuk menghentikan pertunangan tersebut. Scuttle kemudian terbang masuk untuk mengalihkan perhatian
perhatian tamu-tamu di pesta pertunangannya Eric dan Max membantunya untuk menyerang Vanessa. Ariel datang dan mengambil kalungnya dari Vanessa, menghancurkannya dan mengembalikan suaranya sehingga akhirnya dia bisa berbicara dengan Eric. Sebelum mereka bisa berciuman, matahari pun terbenam dan Ariel kembali menjadi putri duyung. Selina merasa jijik karena dia percaya makhluk laut sebenarnya berbahaya. Lalu Vanessa sendiri kembali berubah menjadi Ursula dan dia menangkap Ariel sebelum melompat kembali ke laut. Triton lalu menemukan Ursula saat membawa Ariel bersamanya. Namun Ursula menggunakan Flotsam dan Jetsam untuk mengikat Ariel dan hampir menghisap nyawanya sebelum Triton akhirnya setuju untuk menyerahkan trisulanya. Ursula membuat belutnya menghisap nyawa Triton sebelum dia mendapatkan lebih banyak lagi kekuatan dari trisula tersebut. Eric mengejar Ariel dan memukul tangan Ursula dengan tombak. Flotsam dan Jetsam mencoba menariknya ke bawah air agar Ursula bisa membunuhnya. Namun Ariel menyebabkan Ursula meledakkan dan mengubah belut beling tersebut menjadi serpihan. Ursula yang hancur hatinya kemudian tumbuh menjadi ukuran raksasa dan mulai menyerang Ariel dan Eric. Dia menyebabkan kapal yang tenggelam muncul ke permukaan dan Ariel naik ke kapal untuk mengendalikannya, sementara Ursula berusaha untuk melepaskan tembakan dari trisula pada Eric. Ariel berhasil mengarahkan kapal sehingga ujung depannya yang patah bisa menusuk Ursula, mengirimnya tenggelam ke liang kuburnya. Trisula akhirnya jatuh dan mengembalikan hidup Triton. Eric kembali ke permukaan dan ingin mencari Ariel, namun akhirnya merasa sia-sia. Meskipun dia mengakui kekalahannya, Selina memberitahunya bahwa dia salah tentang makhluk laut dan perasaan putranya terhadap Ariel. Kemudian Triton melihat Ariel dengan pandangan penuh kerinduan kepada istana. Dia menyadari apa yang diinginkan oleh putrinya, meskipun itu berarti dia harus melepaskannya. Dia kemudian menggunakan trisulanya untuk memberikan kembali kaki Ariel dan dia pun kembali ke Eric, di mana mereka berdua akhirnya saling berciuman untuk pertama kali. Ariel dan Eric kemudian menikah dan bersiap-siap untuk berlayar melihat dunia. Mereka disambut oleh Flounder, Sebastian, dan Scuttle sebelum Triton dan saudari-saudari Ariel ditambah dengan semua makhluk laut lainnya datang untuk mengucapkan selamat tinggal dan melihat mereka berlayar bersama manusia, menyatukan dua dunia mereka dengan harmoni. Nah, itu dia keseluruhan cerita dari The Little Mermaid. Ada Easter eggs apakah di dalamnya? Yuk langsung saja kita bahas. Pada awal film, intro istananya Disney menampilkan lagu Part of Your World sebagai pengganti referen biasanya dari lagu When You Wish Upon a Star. Istana Disney di sini juga berubah menjadi istana milik Eric. Referensi lain yang muncul sebelum film benar-benar dimulai adalah kutipan dari Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen sendiri menulis cerita asli dari The Little Mermaid pada tahun 1837. Kisahnya sebenarnya jauh lebih gelap, jauh lebih dark daripada versinya Disney ini. Kutipannya sendiri, jika ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, mengatakan tapi seorang putri duyung tidak memiliki air mata, dan karena itu dia menderita jauh lebih banyak. Kutipan ini tidak hanya merujuk kepada karya aslinya Andersen, tapi juga menekankan perjuangan pribadi dari Ariel dengan identitasnya dan aturan-aturan masyarakat yang diberlakukan kepada dirinya. Benda yang pertama kali kita lihat ditemukan oleh Ariel dalam film ini adalah sebuah teleskop yang terjatuh ke laut dari tangannya Eric. Dalam film animasi aslinya yang dirilis pada tahun 1989, artefak utama yang ditemukan oleh Ariel dari daratan adalah Dinglehopper dan patungnya Eric yang jatuh dari kapalnya. Teleskop sendiri mungkin memang merupakan objek yang tidak terlalu berbahaya, namun ternyata penting untuk hubungannya Eric dan Ariel. Di ruang peta, Eric melihat teleskop yang jauh lebih besar dan menggunakannya dengan benar, dan pada akhirnya dalam lagu Kiss the Gull, Eric menunjukkan rasi bintang kepada Ariel dan menjelaskan bagaimana bintang-bintang tersebutlah yang membantu para pelaut di malam hari. Ariel bahkan menggunakan bintang-bintang tersebut untuk mengungkapkan namanya kepada Eric. Inilah yang menjadi simbol utama dari hubungan mereka dan rasa ingin tahu Ariel terhadap dunia. Di adegan awal film ini, Ariel menggunakan sebuah cermin yang besar untuk membuat hiu terperangkap dan akhirnya Ariel berhasil berenang menjauh dari hiu tersebut yang menunjukkan kecerdasan dan keberanian dari Ariel. Ternyata cara yang sama akhirnya berhasil membuat Ariel menaklukkan Ursula. Kombinasi antara keberanian, kecerdasan, dan daya juangnya Ariel ini menjadikan karakter tersebut menjadi karakter yang sangat menginspirasi. Detail menarik lainnya, dalam film aslinya, 6 saudarinya Ariel semuanya memiliki nama yang dimulai dengan huruf A sama seperti dirinya. Namun dalam versi terbaru ini ternyata dirubah. Semua saudarinya Ariel memiliki nama yang diakhiri dengan huruf A dan menjadikan Ariel menjadi berbeda sendirian. Nama-nama saudarinya adalah Perla, Indira, Mala, Tamika, Karina,
Marina, dan Caspia. Perubahan ini sebenarnya dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana Ariel sebenarnya berbeda dari saudari-saudarinya dan mengisyaratkan pula bahwa Ariel ini sebenarnya adalah pemberontak dan tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh keluarganya. Selain itu juga melambangkan bahwa Ariel ini sebenarnya memiliki sifat independen dan pemberani sehingga berkontribusi besar kepada karakterisasi keseluruhan dari Ariel sebagai karakter protagonis yang punya kepribadian yang kuat dalam ceritanya. Perubahan besar yang berikutnya yang dilakukan oleh versi remake ini adalah sebuah momen di mana Scuttle yang merupakan karakter burung camar yang dicintai bertemu dengan Ariel di bawah air, dan ajaibnya entah bagaimana caranya bisa bertahan di bawah air. Rupanya dalam versi remake ini Scuttle tidak lagi digambarkan sebagai burung camar, melainkan sebuah burung gannets atau sejenis burung laut yang memiliki ciri khas yang mirip seperti Scuttle dalam versi aslinya. Gannets ini atau burung gunting merupakan burung yang memiliki kemampuan untuk menyelam ke laut mencari makanan. Sayap dan kaki mereka memungkinkan mereka menyelam hingga 70 kaki di bawah permukaan air dan bisa bertahan di sana selama 30 detik lamanya. Inilah yang menjadi dasar perubahan dari spesies Scuttle dalam film ini. Yang berikutnya, ekor dari putri-putrinya King Triton sebenarnya mewakili berbagai jenis ikan dari seluruh dunia. Namun yang mungkin tidak kalian sadari adalah bahwa setiap ekor mereka merupakan penghormatan untuk ikan tropis yang berbeda-beda. Pernah dijelaskan oleh perancang kostum untuk The Little Mermaid, yaitu Colin Atwood, yang mengatakan bahwa dia mencoba untuk mengambil semua jenis ikan yang berbeda dan membuat mereka berbeda dari bagian dunia samudra. Ikan-ikan tersebut terdiri dari Bimaculatus antias, kemudian Emperor Angelfish, Altum Angelfish, Red Texas Cichlid, Mandarin Dragonet, dan Potter's Leopard Race, yang merupakan inspirasi secara spesifik untuk setiap ekor dari saudari-saudarinya Ariel. Bahkan desainnya pun juga didasarkan kepada keindahan dan keunikan dari berbagai macam spesies tadi di dunia fantasinya The Little Mermaid. Bagian divisi kostum dari film ini pun juga sangat bersemangat untuk memastikan semua pakaian para makhluk laut itu memang berasal dari laut, dan termasuk salah satunya lagi adalah mahkotanya King Triton. Tim kostum ternyata membuat tiruan gigi hiu palsu dan membuat dasar dari rumput laut yang kemudian diberikan pelat emas sehingga terlihat mirip seperti mahkota yang digunakan oleh King Triton. Berikutnya, ketika pertama kali melihat Eric, Ariel bersembunyi di sebuah sekoci yang sebenarnya jauh lebih praktis ketimbang dengan tempat persembunyian Ariel dari versi film aslinya di tahun 1989. Dalam film aslinya tersebut, Ariel memperhatikan Eric dari sebuah platform kayu sederhana yang sebenarnya bukan merupakan tempat yang bagus untuk bersembunyi. Sekoci di sisi lain justru memberikan dinding dan bahkan terpal untuk bersembunyi di bawahnya, serta sekaligus memberikan perlindungan dan keamanan untuk Ariel sendiri. Sekoci yang sama kemudian digunakan oleh para pelaut dan Max ketika kapal mulai tenggelam. Penggunaan sekoci ini menunjukkan pendekatan yang jauh lebih realistis dan praktis untuk film remake terbaru The Little Mermaid. Film ini juga menunjukkan kalau Ursula sebenarnya dulu tinggal di istana dan dia adalah saudarinya King Triton. Nah, kenyataan ini sebenarnya menambahkan lapisan kompleksitas pada karakternya sendiri yang menyeratkan bahwa sebenarnya ada sejarah yang rumit di antara King Triton dan Ursula yang mungkin saja akan membuat penonton pengen tahu lebih banyak tentang hubungan Ursula dan King Triton. Dan sepertinya kita perlu cerita origin dari Ursula yang bergaya seperti Maleficent yang juga sudah pernah disajikan oleh Disney. Masih ingat dengan makhluk-makhluk merfolk yang menyusut yang muncul dalam film aslinya di tahun 89? Nah, mereka sudah tidak ada lagi dalam film ini. Tapi sebagai gantinya, ketika Ariel berenang ke gua Ursula, dia dikejar oleh makhluk laut yang memiliki mata. Cerita ini justru sebenarnya jauh lebih mirip dengan apa yang pernah terjadi dalam dongeng aslinya karya Hans Christian Andersen, yaitu ketika sang putri duyung kecil ini berenang menuju ke rumah penyihir, dia melihat beberapa polip yang didefinisikan oleh Andersen sebagai makhluk setengah tumbuhan setengah manusia yang bisa menangkap apapun yang bisa mereka pegang. Di sepanjang jalan juga terdapat tulang dan tengkorak sisa-sisa pelaut dan makhluk lain yang telah ditangkap dan direnggut oleh polip tersebut. Dan inilah yang berusaha diperlihatkan dalam film live actionnya. Satu hal yang mengesankan dari desainnya Ursula di sini adalah tentakelnya yang memiliki bioluminescence, dan Ursula menggunakannya untuk memikat dan menarik mangsanya. Seperti yang sudah sering kita bahas, bioluminescence sendiri juga ditemukan kepada organisme yang hidup di kedalaman laut yang tidak bisa dijangkau oleh cahaya, dan itulah kenapa Ariel harus berenang ke bawah laut untuk mencapai guanya Ursula, karena di gua tersebut memang tidak ada cahaya kecuali dari cahaya bioluminescence tentakelnya Ursula. Lalu ada beberapa petunjuk yang akan mengarahkan kita kepada pulau tempat Eric dan keluarganya tinggal. Seperti yang kita tahu, cerita ini sebenarnya berlatar tempat di Karibia, berdasarkan dari tempat-tempat terdekat yang disebutkan oleh Eric dalam adegan di ruangan peta. Lalu juga ada alat musik steel drum yang dimainkan dalam adegan pasar
besar, dan tentu saja aksennya Sebastian. Nah, dari banyak pulau di Karibia, kita bisa mengerucutkan bahwa kemungkinan tempat ini berada di Jamaika atau Puerto Rico atau di Saint Lucia ketika Eric menyebutkan hutan hujan di pulau tersebut. Nah, kembali ke awal film, Eric melihat sebuah galleon Spanyol dan memberitahukannya kepada krunya, yang berarti penduduknya tidak berada di bawah kekuasaan kolonial Spanyol, yang membuat kita kira bisa menyimpulkan bahwa kemungkinan besar lokasi pulau tempat Eric tinggal adalah Jamaika. Karena pada pertengahan abad ke-17, Jamaika justru menjadi jajahannya Inggris. Dan kita bahkan mendengarkan ada banyak aksen Inggris dalam film ini. Berikutnya, seperti yang kita lihat dan kita tahu, Ariel ini memiliki grotto atau gua yang berisi harta karun yang tidak terhitung jumlahnya yang dia sembunyikan dari keluarganya di bawah laut. Dalam versi live action, kita juga bisa melihat Eric memiliki grotto yang serupa, yaitu ruang peta miliknya. Bahkan ruang peta tersebut punya langit-langit yang terbuka secara tidak langsung, sama seperti milik Ariel. Kedua karakter ini terbukti sebagai kolektor yang penuh dengan rasa ingin tahu dan menambah layer kesamaan di antara mereka berdua. Dan mungkin Easter eggs yang satu ini adalah Easter eggs yang paling menarik di antara semuanya, yaitu ketika Jodie Benson yang merupakan pengisi suara asli Ariel dalam film tahun 1989 akhirnya muncul untuk memberikan garpu atau dinglehopper kepada Ariel di pasar. Rob Marshall pernah mengatakan ini bahwa dia ingin melibatkan Jodie dalam film tersebut karena mereka berdua sebenarnya adalah teman lama. Selain itu, cameo ini juga melambangkan hubungan antara generasi karakter Ariel, di mana Jodie Benson yang menjadi pemeran Ariel dalam film tahun 89 menyerahkan tongkat estafetnya kepada Halle Bailey yang mengambil peran sebagai Ariel dalam film ini. Inilah yang akan membuat warisan karakter tersebut akan tetap terus hidup dalam berbagai bentuk adaptasi. Dan kemudian yang terakhir adalah gaun yang dikenakan oleh Ariel setelah pernikahannya dengan Eric merupakan sebuah penghormatan untuk dua gaun yang muncul dalam versi animasi aslinya. Gaun ini memiliki desain yang elegan dan anggun yang mencerminkan keindahan dunia bawah laut dan pesona dari karakter Ariel. Penghormatan untuk gaun pernikahan putih dan gaun merah muda dari film animasi tersebut tentu saja menjadikan nuansa nostalgia untuk para fans aslinya, sementara desainnya yang khas dan juga kreatif menambah kesan eksklusif untuk para penonton baru. Gaun ini sendiri merupakan akhir yang indah dari perjalanan Ariel dan Eric yang mencerminkan cinta mereka yang mendalam dan kebahagiaan mereka sebagai pasangan yang akhirnya bahagia dalam hidup mereka yang baru, serta merupakan perpaduan antara dua dunia yang rasanya tidak mungkin bersatu. Selain detail-detail tersebut, ada banyak sekali adegan dalam film ini yang mencerminkan beberapa adegan ikonik dari versi film animasinya di tahun 89. Mulai dari gaya rambut Ariel yang terlempar keluar dari air sampai kepada tangan yang meraih ke permukaan air, dan masih ada banyak lagi pengulangan adegan yang dibuat ke dalam sebuah versi yang berbeda, versi live action kali ini, dan dibuat semirip mungkin seperti versi aslinya. Meskipun film ini menimbulkan begitu banyak kontroversi dari berbagai kalangan, namun film ini tetap saja menjadi salah satu sajian yang menghibur. Tapi entahlah bagaimana menurut kalian. Kalau ada detail-detail menarik lain yang mungkin kalian temukan dan kita tidak bahas di video kita kali ini, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih banyak atas super thanks yang kalian berikan. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.